we supposed to miss, to keep, to leave? When it hurts me. This Siska, aku sedih banget. Aku merasa hidup ini gak adil. Dita, aku nggak bisa kalau harus terus-terusan sedih. Aku harus belajar sekarang. Aku tahu kita sama-sama nggak lolos SNMPTN. Tapi itu bukan segalanya. Gini deh, aku punya tante, namanya Mbak Dinda. Dia tuh konselor. Mungkin kamu bisa ceritain keluh kesah kamu ke dia. Oke. Habis ini aku kirim kontaknya ke kamu ya. Aku mau lanjut belajar lagi. Udah ya. Iya. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Dita ya? Ya, mari masuk. Ya, silahkan. Mari Dita, silahkan masuk. Ya, Mbak. Oke, Dita mau duduk di sebelah mana? Sini atau sini? Di sini boleh nggak, Mbak? Oh, boleh, silakan. Kursi mana saja yang penting membuat Dita merasa nyaman ya. Sudah nyaman? Sudah, Mbak. Oke, kita pakai hand sanitizer dulu ya. Oke, pakai hand sanitizer dulu ya. Karena kan kita tetap ya meskipun seperti ini, tapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Saya boleh lepas masker, Mbak? Oh, terserah. Kalau misalnya Dita merasa nggak nyaman pakai masker, ya udah nggak apa-apa. Saya lepas ya, Mbak ya? Ya. Tapi kita harus tetap menjaga jarak ya. Iya, Mbak. Bagaimana protokol kesehatan gitu. Sekarang kita kan masih belum saling mengenal lebih dalam ya. Saya kemarin sempat baca data diri Dita di Google Form yang sudah Dita isi. Nah, sekarang coba Dita perkenalkan diri Dita terlebih dahulu ya. Boleh, Mbak. Nama saya Dita Permata, saya dari Ujung Pangkah, umur saya 17 tahun. Wah, dari Ujung Pangkah ya? Jauh juga ya perjalanan kemari. Oh, haus? Ini boleh, sudah saya siapkan minum. Di Ujung Pangkah ini ya, kalau tidak salah grafik penyebarannya sudah mulai turun. Penyebaran COVID. Iya, Mbak, alhamdulillah. Sudah turun ya? Ya, alhamdulillah ya kalau begitu. Di sini juga sebenarnya sudah turun, tapi tetap protokol kesehatan masih harus tetap dilaksanakan. Saya siapkan hand sanitizer, sama kita juga berjaga jarak seperti ini. Baik, Mbak Dia. Oke, baik. Tadi kan kita sudah memperkenalkan diri ya. Sekarang saya akan memperkenalkan diri saya. Di sini saya Dinda Putri Abadi.
Dita bisa panggil saya Mbak Dinda. Di sini saya sebagai seorang konselor dan Mbak Dita di sini sebagai konseli saya. Sehingga Dita bisa panggil saya Mbak Dinda, gitu ya. Baik Mbak Dinda. Lalu bagaimana kabar Dita hari ini? Ya, ginilah Mbak. Terkait dengan kedatangan Dita hari ini menemui saya, adakah yang ingin Dita bicarakan dengan saya? Iya Mbak, ada yang ingin saya ceritakan. Saya ingin cerita banyak hal Mbak. Saya sangat senang Dita bisa melakukan proses konseling hari ini. Kemarin saya sudah lihat sebagaimana data yang sudah diisi di Google Form kemarin ya oleh Dita. Saya sangat senang Dita bisa hadir hari ini sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat. Lalu saya ingin bertanya, apakah sebelumnya Dita sudah pernah melakukan proses konseling individu? Dulu waktu SMA saya pernah semacam konsul gitu Mbak sama guru BK saya. Oh iya. Saya jelaskan sedikit terlebih dahulu lagi ya. Dalam proses konseling ini merupakan proses pemberian bantuan kepada konseli dari konselor. Sebagaimana saya sebagai seorang konselor, Dita sebagai konseli di sini akan memberikan bantuan kepada Dita terkait permasalahan yang Dita alami. Iya Mbak. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu tentang sifat dan proses konseling itu seperti apa. Nah, di dalam proses konseling ini ada hubungan profesional. Saya akan memperkenalkan kembali. Di sini saya Dinda Putri Abadi, saya sebagai seorang konselor. Saya lulusan jurusan bimbingan dan konseling Universitas Negeri Malang dan sudah memiliki izin resmi dalam melakukan proses konseling ini. Sehingga Dita tidak perlu khawatir karena di sini saya sudah memiliki izin resmi, ya. Saya di sini sebagai seorang konselor akan menjalankan tugas dan kewajiban saya dengan sangat profesional. Nah, di dalam proses konseling ini juga ada asas-asasnya, termasuk juga asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Sebagaimana Dita datang kemari tentunya dengan sukarela atas kesukarelaan Dita sendiri, bukan dengan paksaan siapapun. Sehingga Dita tidak perlu khawatir karena saya di sini akan sangat menjaga kerahasiaan Dita. Apa yang sudah saya sampaikan, apakah sudah dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Paham Mbak, saya paham. Untuk itu, dalam proses konseling ini, saya memberikan batasan waktu sebanyak 30 menit agar pembahasan kita hari ini dapat berjalan teratur dan seefisien mungkin. Mari kita gunakan waktu 30 menit dengan sebaik mungkin ya, Dita. Iya Mbak. Baik, sekarang Dita bisa menceritakan permasalahan yang Dita alami. Saya akan mendengarkan apapun yang Dita ceritakan pada saya. Tapi saya berharap sekali ya Mbak ya. Mbak jangan bilang Siska. Mbak kan tantenya Siska kan? Tentu Dita. Saya di sini sangat menjaga kerahasiaan konseli-konseli saya. Saya di sini sangat menjaga kode etik saya sehingga Dita tidak perlu khawatir akan kerahasiaan Dita. Ini saya tidak akan membicarakan pada Siska. Sekalipun Siska itu keponakan saya tidak akan membicarakannya pada Siska. Saya akan menjaga kode etik saya. Baik Mbak Dinda. Jadi saya tuh mau cerita masalah saya sejak saya ikut SNMPTN. Iya. Jadi awalnya itu saya waktu SMA, saya tuh masuk penjaringan siswa 40% siswa-siswa yang sangat berprestasi lah Mbak, sekiranya gitu dalam bidang akademik. Saya bahkan pernah masuk ranking 2 paralel Mbak. Saya senang sekali Mbak waktu saya itu mendapatkan peringkat 3 besar lah kayaknya gitu deh di sekolah saya. Lalu Jadi saya itu sejak kelas 1 tuh saya sudah mencapai peringkat yang atas gitulah, sekitar 40% siswa yang paling atas gitu Mbak. Nah saya itu bisa dibilang sangat berusaha keras untuk mendapatkan nilai tersebut. Lalu Dan dari usaha-usaha saya itu, saya alhamdulillah waktu di akhir semester 1 sampai semester 5 itu kan dirangkum tuh Mbak nilainya. Saya tuh mendapatkan peringkat kedua dari semua kelas, jadi di paralel gitu. Jadi karena saya itu peringkat kedua paralel, saya jadi lebih leluasa memilih prodi-prodi mana yang akan saya masuk. dari kegigihan Dita selama 2,5 tahun SMA, Dita mendapat peringkat paralel tinggi, gitu Dita? Iya Mbak, benar sekali. Ya, lalu bagaimana? Nah Mbak,
Setelah itu ternyata saya salah mbak, ternyata peringkat saya yang tinggi itu tidak menjamin saya untuk lolos di SNMPTN. Saya gagal mbak, semua prodi saya ditolak oleh semua universitas. Seperti itu mbak, saya sedih sekali. Saya tidak lolos SNMPTN itu saya kaget mbak, waktu membuka situs itu ada tulisan mohon maaf, gitulah pokoknya, warnanya merah mbak. Aku kaget sekali mbak waktu itu. Dan saya itu baru minggu lalu lah, kemarin itu saya buka itu, saya tidak lolos pak, saya sedih banget. Dita mengatakan Dita tidak lolos SNMPTN dan itu membuat Dita merasa terpukul gitu. Saya itu menyesal, kenapa sih ya saya itu sudah berusaha keras belajar, kenapa saya masih tidak lolos gitu mbak. Saya merasa putus asa. Tampaknya Dita merasa terpukul ya dengan kegagalan SNMPTN yang Dita hadapi itu. Iya mbak, saya itu sangat merasa terpukul sekali. Ini pengumuman pertama seleksi saya mbak, tapi saya buka untuk perjuangan saya memasuki universitas, ternyata udah nggak keterima aja. Saya sedih banget mbak. Saya dapat merasakan apa yang Dita rasakan. Sebenarnya saya tuh malu mbak untuk cerita sama mbak. Mbak jangan ceritain ini ya sama orang lain, apalagi Siska. Tentu, Ya, Mbak, ya? tentu Dita. Saya tidak akan menceritakan masalah Dita. Saya tidak akan menceritakan rahasia Dita pada Siska. Sekalipun Siska itu keponakan saya, tapi saya akan sangat sekali menjaga kerahasiaan Dita. Saya akan memegang kode etik saya, sebagaimana saya sebagai seorang konselor, saya memiliki kode etik, sehingga saya tidak boleh untuk membicarakan permasalahan Dita dengan orang lain tanpa seizin Dita. Saya itu rasanya kecewa dan malu mbak, saya nggak bisa lolos. Pada dasarnya Dita merasa sedih begitu ya dengan hasil SNMPTN, padahal Dita sudah berusaha secara maksimal dalam memperoleh nilai ya. SNMPTN kan dengan nilai rapot gitu ya. Padahal saya sudah berusaha keras mbak. Mau tisu? Kecewa, sedih, bingung, gak nafsu makan. Saya ingin mengurung diri terus di kamar mbak. Saya nggak mau keluar. Saya itu malu mbak ketika ditanyai sama orang-orang, apalagi kan sama tante-tante kepo gitu ya mbak ya. Banyak sekali kepo. Kamu kuliah di mana? Saya jawabnya masih belum lolos tante. Gitu. Banyak banget mbak yang sulit itu. Terus saya ingin menampar mereka yang ngomong-ngomong gitu mbak. Rasanya sakit hati mbak. Dita, seberapapun kecewanya Dita dengan hasil SNMPTN yang Dita peroleh, tetapi bukankah Dita perlu memikirkan dengan jernih setiap tindakan yang ingin Dita lakukan? Ya beginilah adanya mbak. Coba deh mbak bayangin gimana rasanya kan. Saya berpikir mungkin saya tidak bisa melanjutkan pendidikan lagi mbak. Buat apa saya hidup ini mbak? Rasanya saya ingin mengakhiri hidup saja. Saya ingin mengakhiri hidup saja mbak. Jangan. Tidak Dita, jangan lakukan itu Dita. Enggak baik. Tidak ya, jangan lakukan. Jangan. Menurut pandangan saya, Dita perlu untuk mempertimbangkan banyak hal sebelum Dita mengambil keputusan untuk tidak kuliah. Dita perlu mempertimbangkan banyak hal sebelum Dita memutuskan untuk tidak kuliah atau berhenti kuliah. Dita perlu untuk mempertimbangkan banyak hal karena kuliah ini kan penting. Bukankah Dita juga merasa bahwa kuliah ini penting? Tepat sekali mbak. Saya mengerti perasaan Dita. Saya dapat merasakan apa yang Dita rasakan. Siapapun orangnya yang mendapatkan kegagalan, tentu orang itu merasa sedih dengan kegagalan yang ia dapatkan. Tapi apakah Dita sangat mengharapkan untuk lolos di jalur SNMPTN ini? Tepat sekali mbak. Ya itulah mbak, saya sedih
Saya tidak lolos pada jalur yang saya harapkan, Mbak. Tetapi saya tahu bahwa saya harus menceritakan sama Mbak. Bagus sekali Dita. Coba Dita ungkapkan apa yang mengganjal di hati Dita. Apa yang mengganjal? Coba ceritakan pada saya. Saya itu udah lama banget mengharapkan kalau saya itu bisa lolos jalur SNMPTN, Mbak. Pada prinsipnya Dita merasa bahwa untuk lolos di jalur SNMPTN ini penting sekali begitu ya bagi Dita. Ya betul, Mbak. Saya itu berusaha mati-matian untuk masuk universitas yang saya inginkan lewat jalur SNMPTN. Saya itu berusaha mati-matian agar tidak ada nilai mata pelajaran yang turun, Mbak. Saya itu inginnya naik. Saya tahu keinginan Dita untuk lolos di jalur SNMPTN ini. Namun pada kenyataannya Dita tidak lolos atau gagal di SNMPTN ini begitu ya. Adakah hal lain yang ingin Dita sampaikan atau Dita kemukakan pada saya terkait dengan kegagalan Dita? Nah, setelah itu saya sedih, Mbak. Banyak teman-teman saya itu yang lolos udah sibuk semua. Dan ada yang nggak lolos itu udah mulai bangkit, Mbak, untuk mengikuti jalur yang lain. Tapi saya itu masih belum bisa move on, Mbak. Saya itu masih terbayang-bayang hasil kemarin gitu, Mbak, yang buat saya itu sakit banget. Dita belum bisa merelakan hasil SNMPTN Dita. Iya, Mbak, makanya itu saya itu bingung. Kalau begini terus saya meratapi kesedihan saya kan jadi stuck gitu ya, Mbak ya. Saya jadi nggak bisa belajar untuk SBMPTN. Begitu. Ya. Lalu Dita sendiri dengan kondisi Dita seperti ini, apa yang ingin Dita lakukan? Saya pengen bangkit, Mbak, dari kesedihan ini. Saya tuh pengen semangat belajar untuk bisa mengikuti SBMPTN. Saya pengen semangat saya tuh kembali seperti dulu pertama kali saya ikut SNMPTN. Sangat menggebu-gebu. Bagus sekali Dita. Dita memiliki keinginan untuk bangkit dari kegagalan, itu bagus sekali. Sebab ketika saya merasa gagal, saya itu merasa hidup ini tuh nggak adil, Mbak. Nggak adil buat saya. Semua anak yang gagal di SNMPTN tentu juga merasakan yang Dita rasakan saat ini. Sehingga hal itu wajar kok. Nggak apa-apa, sedih itu boleh. Yang penting itu jangan menyerah. Seperti itu ya, Mbak. Saya jadi malu karena saya telah berpikiran untuk mengakhiri hidup saya. Lalu apa ya, Mbak, yang harus saya lakukan? Saya berpikir Dita tadi sudah memiliki solusi yang Dita kemukakan sendiri, yaitu bangkit dari kegagalan. Itu merupakan solusi awal yang sangat bagus sekali. Bangkit dari keterpurukan Dita. Bagus sekali Dita. Iya, Mbak, sebenarnya saya juga pengen daftar ke seleksi selanjutnya. Dari ungkapan yang telah Dita ungkapkan tadi, Dita ingin mendaftar di berbagai seleksi-seleksi selanjutnya. Begitu Dita. Benar demikian. Saya akan mencoba untuk daftar SBMPTN, Mbak. Atau mungkin juga sekolah kedinasan, Mbak. Bagus. Wah, bagus sekali. Dita mampu memiliki alternatif pilihan dari kegagalan itu. Bagus loh Dita. Saya bangga dengan alternatif yang Dita pikirkan. Dita mampu untuk memikirkan alternatif. Itu merupakan suatu langkah yang perlu untuk ditanamkan. Nah, masalahnya itu kalau saya merasa sedih gitu ya, Mbak ya, saya jadi malas-malasan, nangis terus di kamar, Mbak. Di kamar itu saya cuman nangis dan tidur terus, Mbak. Tadi Dita mengungkapkan bahwa Dita akan mendaftar SBMPTN gitu ya, kemudian juga sekolah kedinasan. Tapi kalau Dita sedih terus, apa mungkin itu bisa didapatkan? Harusnya Dita bagaimana? Nah itu dia, Mbak. Saya tuh pengen bangkit dan semangat. Dita ingin mencoba untuk memulai semangat baru, tetapi Dita mengatakannya dengan lemas. Apa itu tidak bertentangan? Saya itu pengen semangat, Mbak. Tapi kalau gagal itu rasanya nggak terima gitu loh, Mbak. Saya masih tidak terima dengan hasil yang saya dapatkan. Saya pun
ingin seperti teman-teman saya yang gagal, kemudian dia bisa bangkit lagi. Saya ini lemah sekali, Mbak. Saya berpikir dengan Dita menemui saya, melakukan proses konseling ini, itu sudah langkah awal yang hebat sekali Dita lakukan. Itu berarti kan Dita memiliki kegigihan, memiliki motivasi dalam diri Dita untuk mencoba bangkit. Begitu toh? Saya rasa itu sudah merupakan usaha dan upaya yang besar untuk memulai bangkit lagi. Bagus loh itu Dita, hebat. Saya bangga dengan usaha Dita. Kalau saya boleh tahu, dari apa yang sudah Dita katakan tadi, Dita ingin daftar di SBMPTN, kemudian sekolah kedinasan, apa yang sudah Dita upayakan untuk memperoleh yang Dita harapkan itu tadi, alternatifnya Dita? Sejauh ini usaha apa yang sudah Dita persiapkan untuk bangkit dan mendaftar di alternatif yang sudah Dita sampaikan kepada saya tadi? Adakah itu? Saya ya seperti ini, saya keluar cari refreshing gitu. Lalu apa lagi? Saya juga mencoba dan melihat, mencari-cari materi-materi yang sekiranya akan muncul di tes tulis besok, Mbak. Tapi di lain itu, ketika saya teringat kegagalan saya itu, Mbak, saya tuh jadi down lagi. Saya mikir, kok bisa sih saya gagal? Begitu. Saya mikir, kalau misalnya besok saya gagal lagi tuh gimana ya, Mbak ya? Saya selalu mikir itu terus. Oke, gini ya. Coba Dita lihat di sini, ini saya ada buku. Saya ada buku buat Dita ini nantinya sama pulpen. Di sini, ini coba ya. Di sini. Ini Dita nanti tuliskan rencana Dita ke depannya di sini. Mbak Dita tulis apa yang bisa membuat Mbak Dita itu mencapai apa yang Mbak Dita inginkan tadi. Mbak Dita kan pengen SBM nih. Ya. Itu usaha dong. Ya. Coba tulis usaha apa sih yang bisa membuat Mbak Dita itu nanti bisa dapat itu tadi. Misalnya bangun pagi. Ya, coba tulis, langsung tulis. Bangun pagi. Nah, bangun paginya itu bangun pagi yang seperti apa biar punya semangat. Kan Mbak Dita kan pengennya semangat lagi untuk bisa mengejar SBMPTN. Bangun paginya saya itu langsung buka jendela, Bu. Nggak buka HP, kayak lihat status itu enggak saya. Coba tulis. Apa yang bisa membuat Mbak Dita itu memunculkan, membangkitkan semangat Mbak Dita lagi, kemudian gak sedih-sedih lagi. Nah gitu, Bu, jadi bangun tidur, buka jendela, terus mandi biar fresh gitu, Bu. Gitu. Kan itu seger gitu ya, langsung bangun pagi. Iya. Sudah, Mbak. Langsung produktif gitu. Lalu selanjutnya apa lagi kira-kira? Apa ya? Kalau misalnya saya pengen pasang wallpaper, terus wallpapernya itu logo universitas yang mau saya masuki gimana? Iya, boleh ditulis. Itu kan nantinya bisa motivasi diri begitu ya. Jadi kalau buka HP gitu lihat logo univnya, jadi terinspirasi untuk semangat Iya, belajar. jadi saya termotivasi untuk Nah, terus gitu. belajar terus gitu, Mbak. Ya, bagus. Sudah, Mbak. Apalagi ya? Kayaknya yang kalau saya kan sering nangis-nangisan tuh ya. Kayaknya saya harus ngurangin itu deh, Mbak. Ya, itu kan nantinya menghambat proses kerja Mbak Dita ya. Nanti kalau nangis terus kan malah menghambat begitu ya. Jadi Mbak Dita Iya, Mbak. Jadi Dita harus mengurangi. Iya itu saya mengurangi cengeng, mengurangi sikap cengeng. Sudah, Mbak. Ditulis dari apa yang disampaikan Dita tadi yang dapat menghambat produktivitas Dita dalam berusaha bangkit semangat. Itu tadi kan ada kayak sering nangis-nangisan, cengeng, Iya, kemudian nangis di kamar, kecewa, masih sedih. Itu Dita sadar ya sekarang kalau itu ternyata menghambat Dita untuk maju lagi. Lalu apa rencana Dita untuk biar nggak seperti itu? Kira-kira apa rencananya? Kayaknya sebisa mungkin saya harus mengurangi dan tidak melakukan hal itu, Mbak. Karena itu bisa menghambat saya. Dan mungkin saya harus lebih ikut
beberapa tryout untuk mengasah diri saya. Jadi Dita tahu bahwa itu akan mampu untuk membuat Dita terdorong, gitu ya. Iya Mbak, saya akan terus mencoba belajar dan belajar terus. Berarti Dita ingin untuk mengikuti tryout itu ya? Tentu saja Mbak, sekarang saya akan terus belajar dan tidak pernah patah semangat. Bagus sekali Dita. Saya juga akan belajar TPS itu Mbak, apa itu kepanjangannya, pokoknya itulah ya. Tes potensi Skolastik. Iya, benar sekali itu. Saya akan mencoba latihan, baca-baca buku, sering lihat-lihat di internet. Pokoknya saya akan terus berlatih supaya saya itu bisa terbiasa, Mbak, untuk mengenal beberapa soal. Soalnya TPS kan itu kan ya lumayan susah ya, Mbak ya. Apalagi di kelas 12 selama sekolah itu jarang di Iya. ini kan ya. Iya, jarang kita pelajari lah. Itu kan out of the box ya dari sekolah ya. Seperti itu, Mbak. Jadi saya harus sering-sering mencari referensi soal yang pokoknya saya harus belajar dan terus belajar sampai saya lupa sama tangis-tangisan saya kemarin soal kegagalan itu, Mbak. Pokoknya saya harus berusaha belajar. Ya bagus sekali. Ayo coba disebutkan keseluruhannya itu kira-kira ngapain aja gitu, ditulis ya di situ. Kira-kira apa? Belajar tadi itu ya. Belajar, Terus apa tadi? Belajar TPS. belajar TPS. Tulis. Terus apa tadi? Terus Yang tadi tuh ngulang soal-soal. mengulang soal kelas 10 sama kelas 11 ya. Hmm. Soalnya itu kan yang paling sering dikeluarkan di ujian. Itu yang kan yang bagian TPA itu ya. Bagus sekali kita mampu menuliskan komitmen kita untuk maju. Ya, insya Allah saya mantap, Mbak. Semangat berapi-api gitu ya. Tentu. Dari komitmen yang sudah Dita tuliskan ini tadi, berarti kan Dita udah semangat banget, sudah sangat-sangat semangat, berapi-api, menggebu-gebu begitu ya. Kira-kira persiapan ini sudah berapa persen untuk membangkitkan semangat Dita? Saya rasa ini sudah 95%, Mbak. Wah, 95%. Iya, insya Allah. Berarti ini sudah bisa dikatakan untuk rencana yang maksimal gitu ya. Iya, saya rasa saya ini sudah sangat semangat belajar, mulai tumbuh gitu semangatnya. Jadi saya bisa mencapai universitas yang saya inginkan, Mbak. Bagus nih semangatnya itu loh. Semoga bisa dipertahankan ya. Iya, jadi saya harus memperjuangkannya dengan merealisasikan. Ini kan baru plan, jadi saya harus merealisasikannya. Bagus. Ini kalau begini nih kelihatannya ini Dita sudah punya ini ya, punya apa ya, tertanam, motivasinya tuh sudah tertanam banget. Oleh karena itu saya pengen tahu nih perkembangan selanjutnya, sehingga kita perlu untuk menjadwalkan ulang konseling kita, sehingga nantinya saya bisa lihat, oh ini Dita ini sudah sampai perkembangannya ini sudah bagus atau enggak, nanti saya lihat lagi. Oh, begitu ya, Mbak. Sehingga nanti Dita checklist mana yang Dita bisa. Nanti misalnya bangun pagi sudah terlaksana checklist gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah belajar TPS, checklist itu setiap hari coba diberi checklist. Kira-kira apakah benar-benar Dita ini semangat untuk mendapatkan univ yang Dita pengen gitu? Oh, begitu. Jadi habis ini saya pulang ya, Mbak ya? Ini nanti dibawa pulang. Ini nanti Dita bawa pulang, Dita isi sampai penuh. Kalau Dita semangat banget, bisa Dita coba untuk ini apa namanya, sambil belajar gitu. Kalau sudah selesai belajarnya, nanti coba isi sehingga kita dapat mengontrol dan terjadwal begitu. Iya, Mbak, siap. Nah, mungkin jangan lupa untuk menceklis kolom-kolom itu tadi, sehingga Dita bisa memenuhi kolom-kolom itu, memenuhi dengan checklist itu kan sehingga sepadan dengan bagaimana Dita memenuhi rencana-rencana kita. Iya, Mbak. Siap. Oke. Nah, dari apa yang sudah kita bicarakan dari Saya awal. tutup, Mbak ya? Oh iya, enggak apa-apa. Pokoknya ini sudah harus jadi patokan ya. Iya. Kalau bisa ada ide lagi, bisa ditulis lagi. Kalau misalnya itu dapat membuat produktivitas Dita untuk belajar SBMPTN maupun kedinasan tadi. Nah, dari diskusi panjang kita tadi, dari awal proses konseling sampai saat ini, kita dapat ini tadi ya,
merencanakan perencanaan yang membuat Dita itu bisa bangkit semangat dari kesedihan-kesedihan Dita. Gitu ya, tadi dari mulai Dita bangun pagi sampai Dita belajar soal-soal tryout, kemudian belajar kelas 11 materi-materinya diulang lagi untuk semangat berjuang meraih univ impian Dita ya. Nah, coba deh Dita sebutkan lagi tadi apa? Saya bangun pagi banget, terus buka jendela, kemudian saya nggak lihat status tapi lihat di internet apa saja soal-soal tryout yang diujikan ketika besok masuk di SBMPTN gitu Mbak. Jadi saya bisa latihan-latihan untuk mencapai universitas yang saya impikan. Mengontrol kegiatan harian dengan menuliskan rencana-rencana ini tadi itu suatu rencana yang hebat. Kira-kira dari Mbak Dita sendiri apa sih yang membuat Mbak Dita itu pengen untuk bangkit mencapai sesuatu dengan menggunakan rencana-rencana ini tadi? Ya karena saya ingin lolos universitas yang saya impikan tadi Mbak. Jadi saya harus terus belajar dan belajar. Bagus, rencana yang bagus. Nanti Dita bisa menjadi yang lebih baik lagi ke depannya tentunya ya. Ya, saya senang, orang tua saya juga bangga ketika saya nantinya lolos universitas terbaik dan juga yang saya impikan Mbak. Bagus banget nih tentunya. Lah Dita pikir saya enggak bangga sama Dita. Oh iya, Mbak juga pasti bangga kan saya Iya. konselingnya di Mbak ya. Tentu. Saya pasti bangga punya konseling yang bisa punya tekad yang kuat untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Iya Mbak, makasih ya Mbak sudah membimbing saya dan mau mendengarkan curhatan-curhatan saya. Tentu. Tadinya itu Mbak, saya itu bayanginnya itu kayak aduh makin mumet gitu loh Mbak kalau misalnya konsultasi, ternyata enggak. Ternyata setelah saya konsultasi saya menjadi punya solusi yang terbaik gimana saya membuat plan-plan ke depannya. Makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama Dita. Nanti ini bukunya jangan sampai hilang. Enggak Mbak, ini saya Dijaga baik-baik ya. Iya Mbak, siap, akan saya taruh di meja belajar saya dan saya akan selalu mencek plan-plan yang setiap harinya saya lakukan. Itu tadi solusinya juga dari Dita sendiri. Dita bisa merencanakan sendiri. Berarti Dita Hebat, terima kasih Mbak ya. bagus, Dita mampu merencanakan komitmen yang sungguh hebat. Solusi yang Dita cari sendiri itu tadi, saya hanya membantu Dita untuk memberikan dukungan gitu ya. Mbak bisa aja. Nah kalau misalnya nanti ada kesulitan atau ada permasalahan yang muncul dari rencana yang sudah kita coba tulis bersama tadi, Dita bisa coba menghubungi saya. Kalau misalnya ada kesulitan, nanti saya bantu untuk bagaimana ke depannya agar bisa lanjut yang lebih baik lagi. Ya. Nah, karena waktu pertemuan ini sudah habis, saya harap Dita dapat melaksanakan rencana-rencana tadi dan mampu berkomitmen untuk bangkit, semangat dari kesedihan, mencoba untuk bisa maju kembali dan menjadi yang terbaik ke depannya. Ya amin. Kayaknya kira-kira 1 minggu lagi lah Mbak saya kesini ya. Ya, nanti Mau bantuannya lagi, saya akan menyetorkan semua yang sudah saya lakukan. Nanti kita adakan lagi pertemuan selanjutnya untuk membahas bagaimana kemajuan Dita. Ya Mbak, mungkin 1 minggu lagi lah ya saya balik ke sini untuk memberikan beberapa laporan saya tentang apa saja yang saya lakukan kesehariannya gitu Mbak. Ya Mbak, saya mau pamit pulang dulu ya Mbak ya. Ya. Terima kasih atas bantuannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Ku hanya diam menatap
akan kita